Jadi di belakang gua ini adalah motor terbaru dari Kawasaki. Kira-kira bisa nebak, sebenarnya udah kelihatan banget sih, yaitu KLX 150 SM SE. Tonton videonya untuk info lebih jelasnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jody di channel Jody Motovlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ini dia guys, motor terbarunya dari Kawasaki. Sepertinya Kawasaki Indonesia ini ya, lagi gemar untuk merefresh line up produk-produknya. Waktu kemarin itu ada KLX 150 yang versi trailnya gitu kan. Nah kali ini adalah KLX 150 yang versi on-roadnya, which is yang versi supermotonya. Namanya adalah KLX 150 SM yang kebetulan di depan gue ini adalah tipe yang SE. Karena KLX 150 yang versi SM ini atau Supermoto itu dia ada dua tipe, yang satu yang versi standar sama yang satu versi yang SE seperti yang kalian bisa lihat di depan gue ini. Dan secara tampilan memang kalau misalnya kita bandingkan sama yang versi sebelumnya, bisa dibilang hanya permainan eksterior aja. Contohnya kayak ya speedometer ya sudah ganti gitu kan, terus warnanya lebih fresh. Dan untuk info lebih lengkapnya mengenai perbedaan dengan unit yang terbaru sama unit yang lama, yang versi sebelumnya, nanti gue akan bikin videonya juga tersendiri. Jadi stay tune terus, subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan kita ngomongin soal motor ini. Pada dasarnya memang motor ini ya supermoto gitu. Karena memang settingannya seperti yang kalian bisa lihat, bannya sendiri dia sudah ban yang untuk aspal gitu kan. Ukuran ban depan itu 100 dan yang belakang 120. Itu udah cukup banget kalau mengingat motor ini kan dia cc-nya 150 cc gitu kan. Jadi ban-ban model kayak gini ini udah sangat proporsional dan terlihat lebih padat gitu ya kalau kalian ngeliat langsung. Jadi apa aja sih yang terbaru dari KLX 150 SM yang tahun 2023-24? Yang pertama memang speedometer yang tadi udah gue mention di awal. Speedometernya sudah menggunakan digital, full digital walaupun juga masih kayak hitam putih tapi sudah digital. Sebelumnya tuh masih analog. Terus juga ada skid padnya juga yang versi terbarunya ini. Warna udah pasti karena dia tipe yang SE jadi harus ada pembeda dari segi produk tampilannya gitu ya. Jadi ini lebih fresh menurut gue. Dan gue diantara beberapa warna yang ditawari sama KLX 150 SM ini, apalagi yang tipe SE, gue lebih suka warna yang ini karena entah kenapa lebih kalem aja gitu. Warna biru campur abu-abu dan hitam. Ada neon green, ada battle gray, ada Aquarius green, sama ada warna ebony. Ebony itu maksudnya ya warna gelap gitu ya, ebony. Nah ini dia adalah KLX SM yang versi standar. Dan untuk yang standar sendiri, yang versi standar ini dia cuma satu warna, yaitu warna merah ebony. Perbedaannya sekali lagi, jadi memang kalau untuk yang versi standar itu dia tidak ada handguard, tidak ada skid plate. Terus juga kalau yang standar dia tidak ada frame covernya, beda sama yang versi SE. Warna suspensinya warna hitam, upside downnya. Warna velgnya juga dia warna putih, silver gitu kan. Selebihnya sama saja sih, gak ada bedanya juga. Jadi memang hanya permainan kosmetik bagian eksterior bagian motornya. Sama yang terakhir, stangnya dia beda ya. Kalau yang SE itu dia fat bar, sedangkan kalau ini sebenarnya tuh fat bar. Menurut gue nih stangnya fat bar, cuman dia lebih tinggi. Bukan yang lebih rendah nih, kalau misalnya kalian lihat detail nanti, dia tuh lebih naik kalau yang versi standar. Dan pada dasarnya motor ini tuh, ya baik lagi, penggunanya memang supermoto, ngelewatin jalanan medan kayak gimana pun juga hayu, jalan rusak, jalan off-road. Kalau off-road sih gue rasa sebenarnya bisa enggak ya, atau bisa enggak. Karena pada dasarnya dia ban buat on road gitu. Kalau buat jalanan bebatuan masih oke. Tapi kalau yang udah full tanah merah, becek pula, wah parah. Ini dia. Nah, ya kan, lampunya dia sudah LED, cuman sayang banget lampu sennya kagak diikutin, kayak nanggung gitu kesannya. Begitu juga dengan rem belakangnya. Rem belakangnya dia masih bohlam juga. Untuk secara dimensi, data dimensinya pun juga ada perbedaan gitu. Kalau yang versi standar dia lebih tinggi 5 mili ketimbang yang versi SE. Lalu juga lebih ringan 1 kilo ketimbang yang versi SE. Selebihnya sama plek. Tangki bensin sama, ukuran ban sama, power sama.
Dan bicara soal power, kita udah masuk ke sektor mesin. Mesinnya sendiri pun juga tidak ada perubahan dari versi sebelumnya karena memang ini adalah produk refreshment. Masih karburator. Kenapa gue bisa tahu? Karena di sini ada cuknya. Dan powernya sendiri, dia bisa mengeluarkan auto power sebesar 12 horsepower dan torsinya itu di kisaran 11,3 Nm. Dengan berat yang ya relatif kurang lebih 120 kilo, itu berat, tapi itu berat kering ya. Informasi yang gue dapat, motor 150 cc di kisaran 120 kilo pada dasarnya tuh ini termasuk yang ringan. Kita sudah ngomongin mesin, lalu gimana soal ergonomi? Nah, untuk gue yang tingginya memang pas-pasan orang Indonesia gitu, 170 cm ya. Jadi kalau satu kaki mah napak sempurna gitu ya. Tapi kalau dua kaki jinjitnya nggak signifikan lah, masih oke. Dan memang bantingan kanan kirinya itu dia ringan karena dia stangnya fat bar, dia stangnya lebar gitu kan, fat bar. Itu deket jarak antara rider ke si stangnya. Dan gua rasa ini kalau misalnya kita ada unit test ride-nya atau gimana, ini handlingnya sih termasuk yang enteng dan lebih enak untuk dibawa ubrak-abrik kanan kiri, itulah intinya. Kebetulan remnya juga sudah pengereman cakram untuk depan dan belakang. Model velgnya dia jari-jari ya guys, ya black rims, jari-jari biar kesan maconya lebih dapet. Cuman sayangnya instrumen stang, jadi sebelah kiri itu ada cuk, ada lampu high beam, lampu sen, klakson. Dan untuk sisi kanannya dia cuma ada kill switch dan starter. Untuk kuncinya masih kunci biasa ya, belum keyless, belum gimana. Ya buat apa juga sebenarnya keyless. Jadi di area belakangnya itu dia kayak ada topinya gitu, ini lebih memanjang area buntutnya. Hoodnya lebih panjang. Knalpot masih di bawah sini, normal. Dan gimana suaranya? Mari kita dengar. Kenapa mati-mati? Karena bensinnya udah kedap-kedip. Ya, seperti ini aja lah ya, suara satu silinder tidak ada yang istimewa, hanya lebih halus saja gitu karena dia knalpot standar. Dan di sini tertulis odometernya masih 0. Jadi di speedometer ini apa aja sih informasi yang ditampilkan? Yang pertama ada speedometer, kedua ada odometer, ketiga indikator bensin, dan kalau misalkan pencet di sini ada tombol-tombol, itu ada trip A, trip B, jam, ada jam juga, dan udah itu doang. Jadi memang basic. Nah kalau misalnya dari pandangan mata gua kelihatan sih, jadi dia memang bukan hitam putih warnanya, ternyata jadi warna oren-orenan gitu, oren kecoklatan. Dia tampilannya terang, cukup oke. Cuman ini kan karena di indoor ya, nggak tahu sih kalau di luar ada tersinar matahari, gua rasa masih ada biasnya gitu. Tapi yang bikin gua agak gemes itu adalah kabel ini. Buset, tinggi nih, mohon maaf nih. Jadi inilah adalah yang versi standarnya dari KLX 150 SE. Bagi teman-teman yang memang pecinta supermoto, untuk di kelas 150 cc, pada dasarnya Kawasaki sudah menawarkan line up versi mereka gitu ya. Cuman memang sayangnya karena ini juga udah tahun 2023, perkembangan teknologi juga makin lama makin pesat. Kalau bicara soal standarisasi motor kekinian, menurut gue ini masih belum masuk checklist ya ke situ. Tapi overall dari semua fitur yang ada di motor ini udah cukup lah kalau misalnya mengingat versi sebelumnya. Bicara soal harganya, untuk yang tipe SM yang standar itu dihargain 36,9 juta, 36,9 juta on the road Jakarta. Yang versi SE itu dihargain 39,5 juta on the road Jakarta. Hampir 40 juta, tapi ya namanya supermoto. Baik lagi, ini sangat niche market banget. Walaupun memang anak zaman sekarang, anak motor zaman sekarang yang gue lihat makin kesini tuh diferensiasi penyuka motornya juga jadi makin beragam. Ada yang suka sport, naked, adventure, begitu juga dengan supermoto. Dan untuk supermoto sendiri, yang memang proper untuk supermoto buat di jalan raya tanpa harus ubah kaki sana sini segala macem. Jadi ya si KLX 150 SM ini yang memang sudah langsung proper nyalain motor langsung gas gitu. Pasti kalian juga sudah punya pendapat kan. Nah pendapatnya jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di video ini. Kita sharing soal motor ini. Dan ya paling segitu aja untuk pengenalan dan first impression gue ketika ngelihat motor ini. Jadi kalau begitu gue akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Peace.